hobi scroll media sosial, sadar nggak kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang menjadi tren. Nah, berkat tagar atau hashtag ini, warganet jadi spill berbagai cara kabur versi elegan. Mulai dari berbagi informasi soal beasiswa pendidikan sampai lowongan pekerjaan di berbagai negara. Di tengah perjalanan bangsa, ada sebuah tren yang muncul. Kabur aja dulu. Bagi sebagian orang, ini dianggap lari dari tanggung jawab. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin ini adalah suara hati rakyat? Sebuah bentuk protes yang lahir karena mereka merasa lelah. Lelah menghadapi kebijakan yang tak berpihak, lelah menghadapi janji yang tidak ditepati. Kenyataan saat ini, betapa sulit mencari pekerjaan. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda berbagai sektor industri di awal tahun 2025. Data dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan hingga Februari 2025 ini, sebanyak 18.000 pekerja terkena PHK. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi dan juga ketidakstabilan nilai tukar. Selain itu, biaya pendidikan dasar juga naik sangat tinggi. Menurut riset Kompas, kenaikan biaya pendidikan naik 12% sejak 2018. Sedangkan, pendapatan orang tua hanya tumbuh 2,6%. Tempo juga merilis persentase kenaikan biaya pendidikan justru ada pada tingkat sekolah dasar. Dua hal ini menjadi sebagian alasan munculnya tagar kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu bisa jadi cerminan rasa frustasi. Karena mereka ingin perubahan, karena mereka menolak untuk terus diam. Bukan karena rakyat tidak cinta tanah air, tetapi justru karena mereka peduli. Gerakan kabur aja dulu disebabkan dari rasa frustasi masyarakat akibat dari lapangan kerja yang terbatas, kemudian perbandingan dari gaji dan work hour yang tidak balance. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat dan juga fasilitas umum yang tidak memadai dibandingkan dengan fasilitas umum yang tersedia di luar negeri. Selain itu, minimnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme menjadi penyebab penting. Ketika rasa cinta tanah air dan kesadaran dalam bela negara itu lemah, maka kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Gerakan kabur aja dulu merupakan cara masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaannya. Jika tren ini dibiarkan lebih jauh, dapat menimbulkan budaya apatis yang sangat berbahaya, mengikis kepercayaan publik dan melemahkan semangat nasionalisme. Padahal sebenarnya, kabur aja dulu bukanlah sebuah tanda kemalasan, melainkan alarm bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak kepada rakyat. Apa sih dampak dari tindakan kabur aja dulu? Nah, tindakan kabur aja dulu ini tentu berpotensi untuk menghilangkan warga negara Indonesia yang terampil dan juga berpendidikan tinggi. Tentu mereka akan berdampak pada berbagai sektor, salah satunya dari sektor inovasi, ekonomi, industri, teknologi, dan juga kapasitas pembangunan nasional. Tentu jika kualitas SDM Indonesia menurun, tentu dapat menurunkan kualitas layanan publik dan juga berbagai pembangunan yang ada, salah satunya pembangunan infrastruktur. Data dari imigrasi juga semenjak 2019 hingga 2022, sekitar 3.900 WNI beralih menjadi warga negara Singapura. Tentu hal ini jika terus-menerus diabaikan, ini akan menjadi gambaran Indonesia yang akan menurun di masa mendatang. Tentu Indonesia menjadi rumah kita bersama, rumah orang tua kita, tempat kita lahir, tempat sejarah kita berada. Dan tentunya permasalahan dan tantangan yang ada di Indonesia dengan berbagai kekurangannya tentunya harus lebih bermakna jika kita membangun bangsa kita sendiri daripada meninggalkannya.
Gerakan Kabur Aja Dulu menggambarkan fenomena penurunan rasa nasionalisme yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Penyebab utama gerakan ini mencakup ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakadilan sosial, dan rasa kehilangan arah dalam identitas nasional. Hal ini berimplikasi pada penurunan rasa cinta tanah air dan memperlemah integritas bangsa. Sebagai ASN, tentunya kita harus menjadi contoh yang baik dengan setia pada bangsa dan negara agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Indonesia. Terutama di Kementerian PU di mana kita hadir untuk memberikan infrastruktur terbaik bagi masyarakat. Dan pesanku bagi teman-teman yang mau kabur aja dulu, yuk kita saling bahu-membahu mencari solusi dari persoalan yang ada dan kita kembali menambahkan wawasan kebangsaan masing-masing. Bisa kok setelah pulang atau dengan tetap berada di sini ya. Protes adalah cinta. Kabur bisa jadi awal dari kesadaran. Tapi nasionalisme sejati adalah ketika kita kembali berdiri dan membangun Indonesia dengan keberanian. Karena cinta tanah air bukanlah kabur, melainkan hadir untuk membuat perubahan. Protes memang bisa menjadi suara cinta, namun cinta sejati kepada tanah air tidak berhenti pada kata-kata. Kini saatnya kita kembali ke Indonesia untuk membangun negeri ini dengan ilmu, karya, dan semangat persatuan. Karena nasionalisme bukanlah kabur, nasionalisme adalah hadir, berkarya, dan berjuang untuk Indonesia. Ayo kembali untuk Indonesia, siap membangun negeri tercinta.